menikmati sukacita dari Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, kita mau siapkan hidup kita untuk menikmati sukacita dari Tuhan. Dan kita mau katakan, Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat Engkau Tuhan. Kami ingin menyanyikan sebuah pujian sebagai ucapan syukur kami di hadapan Engkau. Ku nyanyi haleluya.
siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu Di hidupku, ini ucapan syukur kami Tuhan. Kami tidak bisa berkata apa-apa Tuhan di depan Engkau Tuhan, selain kami bisa mengatakan haleluya, segala puji syukur hanya bagi Engkau Yesus. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu Masuk dalam hadirat-Nya di hidupku. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih, Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas pemeliharaan-Mu Tuhan, atas setiap perbuatan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Kami naikkan pujian kami, kami naikkan ucapan syukur kami hanya kepada-Mu Tuhan. Yesus, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkau di antara segalanya. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur hanya bagi-Mu. Kami bersyukur atas berkat-Mu Tuhan, kami bersyukur atas setiap kekuatan yang Kau berikan pada kami. Kami bersyukur atas pemeliharaan Kau Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Dia. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan atas setiap perbuatan-Mu. Haleluya Yesus, Kau setia bagi kami Tuhan, Kau baik bagi kami.
ucapan syukur kami. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami bawa ucapan syukur kami di depan Engkau Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya di depan Engkau Tuhan. Kami ingin memberikan yang terbaik dalam setiap hati dan hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kami serahkan waktu kami pada pagi hari Tuhan. Kami ingin menikmati sukacita-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan, kami ingin menikmati kekuatan dari firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk bersorak-sorai memuji nama Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita berdiri saudara, siap menerima janji Tuhan. Amin. Siap menerima janji Tuhan. Amin. Biarlah pada pagi hari kita merasakan sukacita di dalam Tuhan. Ku terima janji Allah. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuhan yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, Umat yang berdoa, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuhan yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. yang baru. Yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari sama-sama katakan. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuhan yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku, Tuhan memberiku kegirangan, sukacita, sukacita melimpah. minyak yang baru. Yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak.
Tuhan kita. Silakan duduk saudara. Sungguh janji firman Tuhan akan kita rasakan dalam setiap kehidupan sehari-hari kalau kita mau dekat dengan Dia. Melalui doa dan ucapan syukur penyembahan kita akan merasakan kepekaan sukacita dari Tuhan. Bila pada pagi hari ini, ketika kita datang dengan berbagai macam masalah, datang pada Tuhan. Katakan, Tuhan, ini aku Tuhan. Aku ingin tetap setia selalu di depan Engkau Tuhan. Berikan kekuatan melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami boleh melewati setiap permasalahan kami, supaya kami senantiasa dikuatkan Tuhan, melalui hari-hari kami Tuhan. Selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hati kami, ubah hatiku, sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kudus, penuhi kami. Allah Roh Kudus, haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami rindu Kau hadir dalam setiap hidup kami. Ku rindu Kau selalu, Allah Roh Kudus, dalam kami. Sembah kudus-Ku. Mari kita berdiri sama-sama saudara. Kudus, kudus, kuduslah Kau Tuhan, Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah, sembah. Waktu selanjutnya seserah pada Bapak Sami. Kudus,
Tuhan kami. Sungguh tanpa Engkau Allah Roh Kudus, maka kami tidak berarti. Hidup kami akan sia-sia. Oleh sebab itu kami bersyukur betapa Engkau mencintai kami dan menyentuh hati kami sehingga kami diubahkan menjadi anak-anak Engkau yang menikmati anugerah Engkau yang besar, Tuhan. Terima kasih, kiranya Engkau disenangkan melalui pujian di tempat ini, Tuhan, yang kami sampaikan dengan hati yang tulus. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan. Kami menghormati Engkau dan kami siap mendengar firman Tuhan dengan segala kerendahan hati kami. Silakan Tuhan mendidik kami melalui sabda Engkau. Kami siap diubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, dengan sangat terasa kita sudah berada di tengah tahun ya, 2022. Sudah Juni, minggu kedua. Terasa atau tidak terasa? Terasa sekali ya bagi yang mengikuti hari demi hari. Namun juga kadang-kadang kita merasa, oh kok cepat ya, sekarang sudah pertengahan tahun. Baiklah, mari kita belajar masih dalam momen Pentakosta. Kita ingin melihat gambar utuhnya dulu. Selalu kita belajar ketika kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mari kita melihat gambar utuh dulu. Seperti burung Raja Wali, sebelum dia melihat ada satu mangsa, misalnya kelinci dari kejauhan 1 kilometer dari tempat dia terbang, dia melihat situasi dulu. Maka dia selalu suka di atas. Burung Raja Wali tidak suka yang dekat-dekat seperti burung kecil-kecil gitu ya. Dia lihat dari atas, dia punya bird view, pandangan dari atas. Nah, setelah kita melihat firman Tuhan secara utuh, baru kita melihat Raja Wali itu kemudian melihat ada satu gerakan kecil, hanya kelinci yang sedang menggaruk telinganya misalnya. Nah, dari situ dia menajamkan pandangannya sehingga dia punya visi yang jelas dan dia kejar dengan kecepatan luar biasa. Burung yang paling cepat ya. Nah, mari kita melihat Pentakosta, momen yang kita peringati minggu lalu. Kita akan coba lihat sekilas kemudian dalam konteks Pentakosta khotbah Petrus. Sebelum Roh Kudus dicurahkan, ada peristiwa yang mendahului, yaitu Yesus terangkat ke surga. Nah, sebelum terangkat ke surga, ada pesan yang diberikan kepada murid-muridnya. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 1 ayat 6. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6. Supaya kita mendapatkan, oh ini yang sedang dicurahkan dalam momen Pentakosta, ini yang sudah disiapkan. 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Murid-murid yang bertanya ya. Yesus sudah siap-siap naik ke surga, tapi murid-muridnya tanya dulu. Karena itu yang mengganjal mereka. Harapan mereka ini Yesus, ini dia memulihkan kerajaan bagi Israel. Pertanyaannya, ayo Tuhan, mau enggak, bersediakah Engkau please? Gitu ya. Lucu. Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, menarik jika kita membaca percakapan ini. Apa pertanyaan dari murid? Murid bertanya dua hal. Maukah Engkau pada masa ini, sekarang, waktu sekarang ini loh Tuhan. Sekarang ya Tuhan ya. Tuhan kan sudah bangkit. Sudah. Kemudian Tuhan sudah menampakkan diri. Jadi ada banyak pengikut Tuhan yang terpesona dan terkagum-kagum. Bahkan imam-imam tahu bahwa prajurit itu pulang dengan membawa pesan kubur itu terbuka. Mereka tahu ada gempa, ada
peristiwa alam yang sangat tidak biasa. Pada saat Tuhan Yesus disalib itu juga langit gelap. Kemudian ketika mati sudah genap, selesai, itu kubur-kubur terbuka, orang-orang keluar, orang mati bangkit kembali, tirai bait suci terbelah sehingga orang bisa melihat ruang Maha Kudus. Itu peristiwa yang luar biasa, menggemparkan, istimewa, sehingga mereka juga takut nih. Sama-sama muridnya takut, ini loh saatnya Tuhan, ayo engkau sudah membuat mujizat luar biasa, ayolah sekarang ya Tuhan ya. Yang kedua pertanyaannya adalah kerajaan bagi Israel. Secara fisik, kami diperbudak oleh bangsa Romawi, kami dijajah, memang Romawi terkuat pada saat itu, superpower, tapi engkau kan maha kuasa, ayo dong, kapan lagi Mesias engkau datang supaya kami punya raja gitu ya. Nah jawabannya Yesus ketika Tuhan menjawab itu, kadang-kadang kita berpikir kok jawabannya beda ya. Yang pertama masih terjawab nih, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Nah pertanyaan sebenarnya dari murid itu, Bapak Ibu tahu ya waktu itu ada dua macam. Yang satu adalah Kronos, jam. Nah itu ada jam digital, sekarang jam 8.30, 10 detik. Ada jam, waktu yang berjalan menurut waktu, menurut jam. Ya, dan itu tidak bisa kembali. Jadi menurut waktu ada kegiatan yang sekarang sedang lakukan. Masa lalu itu sudah lewat. Tidak bisa saya ingin masuk kapsul waktu. Melintasi ruang dan waktu kembali. Ada masa di mana saya menyesali apa yang saya lakukan. Tolong saya mau kembali ke situ. Mari kita buat mesin waktu. Kita pulang. Kembali 2 tahun yang lalu. Saya menyesal. Atau saya mau cepat ke sana. Saya tidak sabar melihat anak saya, cucu saya, cicit saya. Saya ingin memberikan pesan-pesan dari Mbah Buyut gitu ya. Itu Kronos. Yang sudah lewat tidak bisa diulang, yang ke depan juga tidak bisa cepat-cepat ditarik maju, nggak bisa. Sekarang ini, detik ini, waktu ini. Kemudian jawaban Yesus ada 2. Kronos, sekarang nggak usah tahu dulu ya. Masa dan waktu yang kedua adalah Kairos. Jadi Tuhan memberikan musim, masa dalam kehidupan kita, masa muda. Bagaimana Bapak Ibu yang sudah sepuh, masa muda kita bagaimana? Menyenangkan, excited, atau penuh dengan masa yang menyakitkan seperti saya ya, masa remaja saya menilai walaupun ada senangnya, tapi saya tahu saya banyak bergumul di masa remaja dengan penampilan yang menurut saya sangat buruk, jadi saya rendah dirinya luar biasa, sangat luar biasa. Ketika Tuhan pulihkan, maka musim dari masa remaja saya yang berantakan menurut saya, itu Tuhan pulihkan sehingga sekarang saya memang punya kerinduan untuk anak-anak remaja, pemuda, atau anak-anak yang saya tahu juga mengalami hal yang sama seperti saya, bahkan lebih. Jadi saya ingin mereka tidaklah hancur seperti saya. Ya, itu musim. Tuhan sudah berikan perjalanan hidup yang panjang dan penuh, ditaruh sana, pindah lagi. Hidup saya sudah belasan kali pindah. Banyak belajar gitu ya. Dan Tuhan setiap musim, Tuhan berikan masa. Sudah enggak usah balik ke masa lalu, enggak. Tuhan sudah atur. Sekarang musimnya begini, bergumul untuk ini. Nanti akan ada musim ke depan, pergumulannya beda. Jadi Bapa yang mengatur, sudah enggak usah banyak protes atau mintanya sesuatu yang memang Tuhan tidak sedang siapkan. Ya, sehingga kita bisa belajar di sini bahwa murid-murid walaupun ingin masa ini ya Tuhan ya, please, Kronos sekarang, ayolah jadilah raja kami. Buktikan bahwa engkau Mesias, ya. Tapi enggak Bapa yang mengatur ya, Bapa yang berotoritas sepenuhnya. Tidak usah terlalu banyak memaksakan. Karena yang kedua, ini yang penting. Tuhan tidak menjawab,
memulihkan kerajaan bagi Israel. Sama sekali tidak ada jawaban kerajaan gitu ya. Jadi memang kita perlu melihat, memohon Tuhan memberikan anugerah. Kita tahu kok jawabannya beda sih. Tuhan kok nggak pernah jawab pertanyaan A, jawab langsung A plus, A minus gitu. Enggak. Jawabannya adalah tetapi kamu akan menerima kuasa. Jadi kerajaan, Tuhan tidak bicara tentang kerajaan raja Israel. Ada Kristus sebagai raja. Bukan. Tapi Tuhan sedang bicara tentang kuasa. Kerajaan itu kuasa. Bukan kerajaan duniawi, tapi kerajaan ilahi yang berisi kuasa dari Roh Kudus supaya kita menjadi saksi. Saksi bagi siapa? Tentunya ini sudah bicara kerajaan juga. Saksi bagi kerajaan Allah gitu. Jadi Tuhan tidak datang untuk menjadi raja duniawi. Kalau jadi raja duniawi pasti ada perang. Dan Romawi sudah paling kuat. Orang Yahudi berapa banyak sih? Ditumpas habis. Orang Romawi, prajurit yang terkuat itu sudah menjajah sedemikian area yang luas sangat kuat. Kalau ini ada raja muncul, habislah ditumpas. Gak ada sisa-sisa orang Yahudi nanti. Dan juga kalaupun Tuhan jadi raja Yahudi, ya sudah raja itu aja. Gak pernah jadi raja orang raja Arab atau Mesir atau Indonesia. Terbatas sekali ya, bukan. Kerajaan yang Tuhan maksudkan adalah kerajaan yang didirikan atas kuasa. Dan warga kerajaan itu adalah saksi. Nah itu yang bagus. Kalau kita mengatakan bahwa saya mengikut Tuhan. Dan roh Pentakosta, Roh Kudus sudah menyentuh saya, turun ke atas saya, maka saya harus jadi saksi. Tadi ada pujiannya, jadi saksi. Supaya kita tahu, saya ini tidak ditebus dengan darah yang mahal, dengan pengorbanan yang sedemikian rupa, bukan untuk menikmati saja, bukan. Dan saksi pada zaman itu berarti siap-siap mati. Kristus atau Yesus di label ini raja orang Yahudi yang mau memberontak. Jadi pengikutnya pemberontak juga. Kalau berani bicara tentang raja yang mau diangkat itu, oke, ditumpas habis. Jadi saksi tidak main-main. Kalau tidak ada kuasa dari Roh Kudus, siap-siap mati dengan menderita dan tidak akan kuat gitu. Nah, itu dia. Pada saat Pentakosta ini digenapi. Jadi saatnya digenapi, ada lagunya tadi ya. Saatnya digenapi ketika Roh Kudus turun. Dan mari kita lihat pasal yang kedua, slide selanjutnya. Poin yang pertama saya ingin sampaikan setelah pendahuluan, latar belakangnya begitu ya. Jadi ketika naik ke surga sudah ada pesan. Oke, dan itu yang digenapi pada hari Pentakosta, 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Ayat 1-3, demikian firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 1-3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Oke, ini adalah peristiwa Pentakosta. Kita sangat tahu dari sekolah minggu. Dari ada apinya. Baik, mereka sudah kumpul, mereka berdoa. Dari sejak Yesus naik ke surga, murid-murid semakin gentar. Betul ya? Ketika ada Yesus masih punya tulang punggung. Kalau ada apa-apa, Yesus datang. Ketika mereka sedang lemah dan mereka pulang ke Emmaus, Yesus datang loh. Yesus menemani mereka dalam perjalanan, mengingatkan, mengobarkan kembali. Ketika mereka sudah lelah, balik yuk jadi nelayan. Mereka menjala lagi di Danau Galilea. Yesus datang menyiapkan makanan. Hei anak-anak, ayo sini makan. Iya, kami nggak dapat apa-apa. Tebarkan jalamu di sebelah situ. Wah, dapat banyak. Yesus menguatkan. Nah sekarang ketika Yesus sudah naik, siapa lagi? Mereka di loteng, mereka berdoa, mereka Tuhan tolong Tuhan.
apa yang Tuhan sudah janjikan, kami akan menerima kuasa, tolong genapi. Nah, pada Pentakosta inilah yang saat ya, momen, kronos yang digenapi. Coba Bapak Ibu punya keinginan apa dalam kehidupan? Aduh, saya kepingin ya, satu kali saya jalan-jalan naik kapal pesiar. Bagus, kapal pesiar itu ada kolam renangnya, udah di atas laut loh, masih ada kolam renang. Hebat ya, air di atas air ya. Terus nyaman, di kafe sini, kafe situ. Ya, misalnya kita punya harapan itu. Oke, Tuhan, besok ya. Please, besok. Maksa lagi ya. Kronosnya mau dipercepat, padahal bukan itu musim yang Tuhan sudah sedang mau berikan. Murid-murid juga begitu. Ayo Tuhan, ayo rindu. Kami rindu untuk mendapatkan curahan kuasa Roh Kudus yang membuat kami menjadi saksi. Nah, pada saat yang tepat, momennya tepat, kronosnya tepat, musimnya tepat, matang, ya, dan Roh Kudus itu dicurahkan. Bagus. Tuhan mendidik kita supaya kita tunduk. Tuhan, saya nurut. Waktu Tuhan, musim yang dari Tuhan. Bukan waktu yang saya ingin percepat atau tolong jangan cepat-cepat Tuhan. Ini kemesraan ini jangan cepat berlalu. Lagu-lagu lama ya, Bapak Ibu yang tua tahu lagu itu ya. Aduh Tuhan, jangan cepat-cepat berlalu. Kalau memang sudah berlalu ya berlalu, musimnya sudah berganti. Oke, tunduklah pada Bapa yang berotoritas untuk mengatur waktu dan musim. Tunduk saja, nikmati saja. Sekarang sedang musim apa? Bergumul, baiklah, mari kita bergumul. Sedang musim menangis, baiklah menangis. Menebar benih, bekerja keras dengan cucuran air mata dan keringat. Lakukan. Karena nanti ada musimnya kita akan memanen. Mengumpulkan berkas-berkas dengan penuh sorak-sorai dan sukacita. Ikuti. Ya, musim ujian, baiklah ujian. Setelah ujian, silakan senang-senang. Oh aduh, lega, naik kelas. Karena tadi sebelumnya sudah belajar sungguh-sungguh. Kalau belajarnya tidak sungguh-sungguh terus tidak naik kelas, ya salah sendiri gitu. Jangan nyalahkan Tuhan. Tuhan sih nggak memberikan musim yang baik. Enggak. Nah ini dia saat yang tepat mereka tunduk, mereka mengurung diri selama 10 hari itu, mereka menanti-nanti. Mereka menjadi murid yang pasif. Dan turunlah Roh Kudus. Ini bagus, di ayat 2 dikatakan Roh Kudus itu seperti hembusan. Nah ini dikatakan tiupan angin keras. Saya setuju dengan angin keras. Itu dalam bahasa asli, itu juga bermakna nafas. Gitu ya. Ketika kita bernafas dengan memenuhi paru-paru kita dengan udara, kemudian mengeluarkan, menghembuskan. Roh Kudus juga diibaratkan seperti nafas. Para penulis Alkitab mendapatkan inspirasi, mendapatkan nafas dari Allah untuk menuliskan Injil atau kitab atau surat, dan itu yang mereka tuliskan dengan gaya mereka. Hembusan, tadi juga disebutkan Roh Kudus seperti api, ya. Iya, di ayat ini dikatakan api yang turun seperti lidah. Lidah bentuknya meruncing gitu ya, jadi api itu turun dari nampaknya dari bahasa asli itu satu, kemudian ketika sampai di atas rumah itu, di dalam ruangan di mana para murid berkumpul itu mecah, berbagi. Nah satu kemudian menyebar ke masing-masing pribadi, dan mereka berkata-kata dalam bahasa yang lain. Nah ketika dikatakan di ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sangat menarik. Lidah berapi atau api yang seperti lidah itu
glosai bahasa aslinya. Nah di ayat 4 bahasa-bahasa lain itu glosais. Sama, akar katanya sama, lidah. Lidah itu menunjukkan bahasa. Jadi ketika Tuhan datang, Roh Kudus dicurahkan, tiba-tiba cara berpikir ya, murid itu bisa berbahasa dengan logat yang tepat ke bahasa-bahasa yang banyak itu disebutkan ada dari Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Kirene, Roma, Kreta, Arab. Oke, jadi semua bahasa itu diterjemahkan. Apa yang disampaikan itu begitu spektakuler, luar biasa. Nah, kuasa yang mengubahkan ini ya, kuasa yang mengubahkan Roh Kudus. Nah, ketika mereka mendapatkan api yang berbentuk seperti lidah, yaitu curahan Roh Kudus itu, mereka bisa menyentuh orang lain dalam bahasa, dalam budaya, konteks masing-masing. Jadi orang berkumpul banyak dari berbagai tempat. Yerusalem adalah kota yang besar di mana banyak pendatang dan tinggal di situ. Jadi ketika mereka ada bunyi hembusan angin, mereka terus bertanya-tanya, ada apa ini? Wah, gempa ya. Padahal nggak goyang. Bukan, angin keras ya, nggak ada anginnya, cuman bunyinya aja. Kemudian tiba-tiba loteng itu terbuka, murid-muridnya keluar dan mereka mulai berbicara dalam bahasa. Wih, jam 9 pagi sudah, sebentar lagi ya, seperempat jam lagi jam 9. Jadi masih pagi. Ini murid-murid ini ngapain ini? Kesurupan ya? Mabuk ya? Mabuk. Mereka bertanya-tanya terus akhirnya mereka berkumpul. Ribuan orang berkumpul. Dan setiap orang yang berasal dari tempat yang berbeda. Tiba-tiba mendengar bahasa mereka disebutkan oleh orang Galilea, murid Yesus itu. Kok bisa bahasa Arab? Dari mana kamu belajar bahasa Arab? Selama hidup kamu cuma jadi nelayan, kok tiba-tiba bisa berbahasa Arab? Bahasa Mesir? Kapan kamu belajar bahasa? Di universitas mana kamu belajar? Dengan tepat, dengan logat, dengan irama yang persis. Mereka sampai terkagum-kagum, termangu-mangu. Iya ya, gitu ya. Nah, kuasa itulah yang mengubahkan. Roh Kudus mengubahkan. Dari murid yang diam, ketakutan, gentar. Tuhan Roh Kudus ubahkan menjadi saksi. Nah, ini kuncinya adalah kata saksi. Kerajaan itu bukan soal raja, pemerintahan. Bukan. Kerajaan itu soal kuasa yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Supaya warga kerajaan itu menjadi saksi. Menjadi duta. Indah sekali. Murid-murid yang selalu diam, hanya berdoa pribadi dengan teman-teman, tiba-tiba mereka keluar dan berbicara dalam bahasa yang mereka tidak tahu. Kok bisa ngomong gini ya? Mungkin ada orang China, terus mereka bisa bahasa Mandarin. Wah, lidahnya sudah beda. Lidah Asia Timur itu pengucapannya beda. Tapi mereka, misalnya ada orang China di situ bisa, kamu kok bagus sekali bahasanya. Kapan kamu belajar grammar di Peking atau di Shanghai? Luar biasa. Satu karunia yang istimewa Tuhan berikan secara spesifik. Itu saksi. Bagaimana bisa Roh Kudus. Kuasa itu mengubahkan. Dan itulah yang indah. Dan kemudian dikatakan, mulai dari Yerusalem itu ya, mereka belum keluar ke Samaria, belum, mereka masih di Yerusalem. Tetapi orang-orang yang dari luar itu kumpul di Yerusalem. Jadi mereka mulai dari Yerusalem. Mereka sudah menjadi saksi, mengabarkan. Luar biasa, kita tidak perlu jauh-jauh kemana dulu, ke Sumatera. Kalau memang pas Tuhan atur ke sana silakan. Ke Kalimantan, ibu kota baru nanti. Kalau memang Tuhan atur silakan, kalau enggak ya enggak. Atau nanti ke Labuan Bajo, jadi berkat di sana, di Papua, pulang ke Papua dan menjadi berkat di sana. Kalau belum di sana ya sudah di sini, jadi saksi. Ceritakan apa yang diceritakan.
Slide berikutnya, isi konten dari kesaksian itu adalah di ayat 11. Ini yang bagus. Kisah Para Rasul 2 ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Tongues, bahasa itu adalah glossais, dari asal makna yang sama dengan lidah, dalam bahasa kita sendiri tentang, ini isinya ya, kontennya TikTok. Perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah, megaleia, mega besar, ajaib, menakjubkan, mempesona. Ini dia. Jadi murid-murid menyampaikan bahasa yang berbeda-beda, lidah yang berbeda-beda. Setelah mendapat lidah berapi dari Roh Kudus, yang disampaikan itu adalah perbuatan lagu pertama ya. Betul. Lagu pertama tadi kan ya. Ajaib dan perkasa perbuatanmu di hidupku. Lah itu dia. Itu yang disampaikan. Sehingga mereka, betulkah Allah bertindak seperti ini? Berkarya luar biasa seperti ini? Kenapa kami tidak pernah dengar? Nah, itulah saat mereka mendengar. Ada begitu banyak orang tidak tahu karya Roh Kudus, karya Tuhan Yesus Kristus. Tidak tahu. Mereka benci, pokoknya dari kecil diberitahu. Yesus itu ya musuh. Jadi orang Kristen itu ya patut untuk dibenci. Nah, dari kecil diajarin gitu, ya nggak salah dong ketika sudah besar jadi benci pada orang Kristen. Nggak salah. Tapi mereka tidak pernah tahu sesungguhnya. Kalau tidak ada yang menyampaikan, siapa sih sebenarnya orang yang kamu benci itu pribadi? Ya seumur hidup dia tidak akan tahu. Nah, menjadi saksi itu adalah ketika murid-murid dalam konteks budaya mereka, lidah mereka, menyatakan, mengkomunikasikan kabar baik, perbuatan ajaib yang dari Tuhan. Kita juga nyanyi ya, perbuatan ajaib ya. Perbuatan besar itu loh yang sudah dilakukan Allah dan kamu menolaknya, menyalibkan dia, membunuh dia. Kabar baik, perbuatan besar itu perlu murid-murid rasakan, saksikan, lihat. Oh iya, aku sudah lihat. Dan kemudian murid-murid menyatakan, melihat, saksi itu melihat, kemudian ngomong. Betul ya? Kalau cuma ngelihat aja diem, bukan saksi namanya. Saksi pasif. Tetapi yang Tuhan mau adalah saksi yang aktif, di mana apa yang sudah dilihat, dirasa, yang sudah mengubah hidup itu. Ceritakan, sampaikan. Supaya orang-orang yang dari Mesir, dari Arab, dari Roma, dari mana-mana itu bisa tahu karya besar yang sudah dilakukan Allah. Kalau tidak pernah diceritakan, mana ada mereka tahu. Nggak akan pernah tahu. Jadi kita punya tugas. Tugas kita adalah menyaksikan. Nah, perbuatan besar itu mulai dari yang pada saat mereka, orang-orang yang tinggal di sana ya, yang dari Libya, dari Mesir, Frigia, Pamfilia dan seterusnya, itu mereka melihat ini orang Galilea, jelas perawakannya, bajunya, jenggotnya, kopiahnya, jelas ini orang Galilea. Kok bisa ngomongin? Nah, mereka sudah lihat ini besar, ini ajaib, ini menakjubkan. Kapan mereka belajar? Bisa bahasa-bahasa yang lain. Senggol dia. Teman, kau tahu apa yang dia katakan? Tahu. Dia bicara dalam bahasaku. Enggak, dalam bahasaku. Jadi mereka, ini indah, ini ajaib. Perbuatan ajaib sudah langsung disampaikan, didemonstrasikan kepada mereka. Mereka sudah, nggak bisa bantah dulu. Mereka lihat dengan kuasa karya besar dari Allah, perbuatan ajaib itu diceritakan. Sehingga mereka tidak bisa tidak mendengar dan merenung. Jadi kita perlu mengetahui, menikmati saksi berarti melihat, menyadari bahwa Tuhan itu baik. Setiap kali pujian kita
menyatakan bahwa ajaib dan perkasa perbuatanmu di hidupku. Benar gak? Apa sih perbuatan besar yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya? Perbuatan terbesar adalah menyelamatkan kita. Itu yang terbesar, bukan berkatnya. Berkat itu bonus teman, Bapak Ibu, bonus. Tetapi berkat yang terutama adalah pribadinya, tubuh dan darah Kristus. Dicurahkan karena cinta kepada kita, jadi sahabat yang erat, bahkan sahabat yang mau mati bagi kita. Siapa lagi? Satu-satunya yang ada, Yesus. Nah, kita melihat, menikmati, merasakan indahnya kehadiran Tuhan yang mengubahkan hidup kita. Lalu kita cerita kepada orang lain dengan cara yang spesifik. Dalam konteks hidup mereka, mereka preman gitu ya. Mereka geng motor, ya gaya kita ya harus gaya preman. Kalau kita datang dengan gaya yang diinjek-injek sama mereka. Itulah sebabnya saya mendengar ada hamba Tuhan yang melayani di bidang itu. Wah, gayanya, bajunya. Wah, sudah betul-betul seperti orang itu. Ya, kehidupan malam itu dia sudah tahu. Di Malang itu apa-apa, di Surabaya bagaimana. Jogja, Semarang, Jakarta dia tahu. Dan gaya dia naik motor yang besar dan seterusnya. Itulah yang membuat mereka tahu bahasa yang tepat untuk orang-orangnya. Bagaimana dengan orang-orang yang lemah, yang sudah sakit-sakitan di rumah sakit? Ya, kita harus memahami konteks dia adalah konteks dalam kelemahan yang luar biasa. Butuh pengharapan. Ceritakan tentang pengharapan. Perbuatan besar, saya tidak sakit seperti Bapak ini. Misalnya, sudah sampai stadium terakhir, saya belum pernah, tapi bukan kesembuhan yang kita sedang sampaikan. Kabar baiknya, perbuatan besar Allah, saya menderita karena saya berdosa. Tetapi ada seorang yang begitu baik, dia tanggung dosa saya. Dan dialah yang jadinya mati karena dosa saya. Dan saya dimerdekakan, dilepaskan dari rasa bersalah dan penderitaan saya. Bapak, maukah Bapak menerima sahabat yang pernah menanggung dosa saya dan melepaskan saya dari beban yang begitu berat? Bapak, dia menunggu. Nah, itu yang dia butuhkan. Orang-orang yang sakit, orang-orang yang sudah setengah hidup, menanti harapan kapan ya, aku masih punya anak kecil. Aku mau tunggu sampai dia jadi orang. Loh, anak kecil bukan orang. Orang. Tapi saya mau tunggu dia jadi orang yang berhasil. Baiklah, mari datang ya pada sahabat itu ya. Yuk. Nah, itu dia saksi. Kontennya adalah menyampaikan. Nah, kalau di khotbah Petrus, itu nubuat dari Nabi Yoel di pasal 2 ayat 17, kisah para rasul ya, dan seterusnya. Wah, pada hari-hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku. Anak laki-laki, perempuan bernubuat. Oh, nubuat adalah tugasnya nabi atau imam atau raja. Nubuat? Nabi, nggak boleh anak-anak sembarangan. Seperti anak sekewa nanti dihajar oleh iblis. Bukan. Pada akhir hari-hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku. Nah, ini digenapi. Kronos dan kairosnya tepat. Tuhan mencurahkan sehingga anak-anak, Niko, ya Sherry, Faith, kemudian ada Bernice, VV, ada Jaden. Anak-anak bernubuat loh. Bernubuat menyampaikan firman Allah kepada orang lain. Itu digenapi pada saat Pentakosta. Besar enggak? Besar, enggak bisa main-main. Enggak diurapi jadi nabi kok berani bernubuat. Lempari batu, mati mereka kalau zaman itu. Lalu teruna-terunamu, anak muda, remaja akan mendapat penglihatan-penglihatan. Pada zaman itu sudah lama sekali, ratusan tahun tidak ada penglihatan. Sehingga ini istimewa jika terjadi penglihatan. Vision. Orang tua akan mendapat mimpi.
paling enak ya, nggak aneh-aneh ya. Orang tua banyak istirahat. Mimpinya mimpi yang menyatakan tentang misalnya masa depan atau memimpikan seorang yang sahabat lama sekali tiba-tiba ingat lagi, kemudian kita mendoakan. Nah, itu yang Tuhan sedang kerjakan pada hari-hari terakhir ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas hamba-hamba, budak-budak. Mana ada budak menerima kuasa yang begitu besar? Mereka akan bernubuat. Ya, mujizat-mujizat Tuhan lakukan di akhir zaman, di hari-hari terakhir ini. Dan ditutup ya, nubuat Yoel, ini besar, ini perkara besar. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini ayat yang penting dari Kisah Rasul pasal 2, ayat 21. Orang tidak sekedar berseru kepada Tuhan dan diselamatkan, tidak. Tetapi ketika Roh Kudus itu dicurahkan dan mengatakan Tuhan. Tuhan itu artinya penguasa ya, Lord, penguasa yang berotoritas mutlak atas hidup kita. Itu akan diselamatkan. Nah, kemudian di cerita tentang Yesus. Perbuatan besar yang Yesus lakukan di ayat 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Nah, ini perbuatan besar. Dan itu yang disampaikan oleh para saksi, para murid dalam bahasa, dalam budaya, dalam konteks hidup orang-orang yang mendengar. Istimewa. Kita menikmati perbuatan besar Allah. Sehingga bukan hanya ku nyanyi haleluya sebab engkau sungguh hebat, ajaib perkasa perbuatanmu dalam hidupku. Tapi sungguh-sungguh Tuhan betul. Kalau saya melihat karya yang besar, saya seumur hidup akan menyanyi haleluya. Terpujilah Yahweh. Haleluya. Itu yang menjadi respons dari anak yang tahu terima kasih kepada bapaknya. Saya mendapat anugerah. Perbuatan yang ajaib dan perkasa, diselamatkan. Tidak perlu mati di dalam kebinasaan kekal, tapi mendapat jaminan di surga. Dan hidup saya dipelihara, mendapatkan sukacita sorak-sorai. Ada musim-musim yang membuat iman saya kuat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya, engkau hebat. Nah, itu dia. Jadi yang pertama adalah isi kesaksiannya perbuatan baik ya, perbuatan besar, keajaiban Allah. Ceritakan. Saksi lihat, alami, ceritakan. Yang kedua. Yang ketiga ya, tadi sudah ya, inti berita. Nah, ini dia. Ini jangan sampai melenceng. Nah, murid-murid tadi kan nanya, kerajaan dong, ayo dong Tuhan. Saatnya tibalah, ayo sekarang ya. Seperti anak kecil mengajak orang tuanya jalan-jalan. Sekarang ya, sudah bosan nih di rumah nih, sudah bosan diperbudak oleh Romawi. Ayo dong, please sekarang. Nah, tapi Tuhan menjelaskan bukan itu, tapi Yesusnya. Jangan berharap pada berkatnya, kesembuhannya, kelimpahan. Kan Tuhan berjanji Yohanes 10:10 kan ya, kita akan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Oke, tapi cari dulu pribadinya, jangan cari berkatnya dulu. Salah, keliru, melenceng, nggak tepat sasaran. Yang kita mau dari isi kesaksian tentang perbuatan besar, sentralnya, pusatnya adalah Yesus. Yesus itu nama ya, jadi nama dari pribadi yang pernah ada di dunia, berkarya selama 3,5 tahun. Kemudian mati karena disalib, dikuburkan, pada hari ketiga bangkit. Nah, itu Yesus. Pribadi itu yang menjadi sahabat, yang akrab dengan kita, yang tadi kita ceritakan. Bapak, Ibu,
penderitaan saya besar, walaupun tidak seberat penderitaan Bapak Ibu di rumah sakit. Ditinggal oleh anak-anak, misalnya di panti asuhan. Beberapa orang yang saya kunjungi, mereka menyesal sekali kenapa saya ditaruh di panti asuhan, nggak pernah dikunjungi, kayak nggak pernah ada gitu loh hidup saya. Seolah-olah begitu ya. Sakit nggak? Itu anak dibesarkan, sekian banyak anak dibesarkan, sudah besar, orang tuanya ditaruh di panti asuhan, nggak pernah dilihat. Sakit nggak orang tua? Sakit. Sakit sekali. Nyesel aku punya anak, misalnya gitu ya. Nah, coba kita memberikan, ya ada sahabat yang tidak pernah lupa dengan kita loh Bapak, Ibu. Nggak pernah ninggalkan kita. Anak-anak mungkin bisa melupakan kita. Orang tua atau anak yang ditaruh situ nggak pernah dikontak sama orang tuanya. Aku dibuang oleh bapakku, ibuku. Aku benci mereka. Oke, ada yang nggak membuang. Ada yang justru dalam kehancuran. Dia datang dan memeluk, menerima apa adanya. Ayo. Itu namanya Yesus. Pribadi itu namanya Yesus. Nama dari orang yang istimewa itu yang kita sampaikan Yesus. Kemudian di ayat ini penutup dari doa dari khotbah Petrus ayat 36. Ini penting. Jadi dalam satu khotbah ada pembukaannya ya, pendahuluan ya. Kemudian isi dijelaskan, detail dan penutup penting. Kalau tidak ada penutup kita akan bingung. Loh, terus apa dong? Saya harus pulang bawa apa? Khotbah Petrus kepada orang yang banyak, ribuan orang yang mendengar, inilah penutupnya. Ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tuhan, penguasa, yang berotoritas, yang berdaulat penuh atas hidupmu. Penuh, mutlak, nggak ada yang lebih. Ya, tapi kan Gunung Kawi juga lumayan. Datang, dapat daun atau dapat berkah, pulang, wah jaya langsung. Sementara, dan ada imbalan yang harus diberikan. Tetapi Yesus tidak. Bukan cuma kekayaan nggak penting. Yang penting adalah Tuhan yang menguasai. Itu yang tadi yang dikatakan menguasai kronos dan kairos. Itu Bapa. Andalkan Dia, Yesus yang kamu salibkan, yang bangkit dari maut dan yang naik ke surga dan yang mencurahkan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Itulah yang Tuhan sudah lakukan. Itulah Tuhan. Yesus adalah penguasa. Semua lutut akan bertelut. Semua lidah, nah lidah lagi ya, glosa dalam bahasa aslinya. Lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Tuhan, bukan. Apakah, coba mari kita periksa. Setelah khotbah ini, mereka langsung terguncang hatinya. Orang-orang yang mendengar, ribuan orang yang mendengar, mereka tiba-tiba merasa, aku menyesal. Kenapa ketika disalibkan, aku diam saja padahal aku pernah mencicipi 5 roti dan 2 ikan yang memberikan makan 5.000 orang laki-laki plus dan 7 roti beberapa ekor ikan kepada 4.000 plus. Aku menyesal, aku cuma diam. Sementara orang lain berteriak, salibkan dia, dan dia disalibkan. Mereka hatinya hancur, remuk redam, dan mereka bertobat pada saat itu. Ada 3.000 orang diselamatkan, dibaptiskan pada saat itu. Jadi ketika mereka menyadari bahwa Tuhan, Yesus yang mereka salibkan, yang mereka korbankan itu adalah Tuhan. Mereka tunduk, mereka menyesal, mereka bertobat. Ketuhanan Yesus ditegaskan di tempat ini. Penutup yang kuat sekali membuat mereka tiba-tiba, baiklah, jadi apa yang harus kami lakukan? Gitu ya. Sebagai Tuhan, selama ini kau bertuhankan pada hal-hal yang lain. Bertuhankan
menuhankan benda-benda, materi, properti, atau anak, atau orang tua, atau pejabat sana dan sini. Tuhan itu Yesus, penguasa tunggal, otoritas tertinggi. Tundukkah kita kepada Tuhan? Pentakosta membuat kita tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah menjadi Tuhan dan Kristus. Ini kata yang penting. Kristus adalah yang diurapi. Kristus yang diurapi itu dalam bahasa Perjanjian Lama namanya Mesias. Itu sudah nanti-nanti. Kalau orang Indonesia, orang Jawa bilang menanti ya, yang pembebas itu apa? Kok lupa saya tiba-tiba. Ya, menanti setiap bangsa itu punya tokoh yang sedang dinanti-nantikan. Ya. Dan ini di orang Yahudi, mereka menantikan Daud adalah raja yang luar biasa. Saya menantikan, sudah dijanjikan bahwa keturunan Daud akan lahir raja yang luar biasa. Mereka menanti itu Mesias yang akan membebaskan, yang akan menjadi raja kami selama-lamanya. Dan itulah Kristus. Dan itulah Kristus. Bagaimana kita melihat Yesus, sang pribadi itu yang disalibkan, yang mati dan dikuburkan, bangkit, mengalahkan maut, terangkat ke surga dan memberikan Roh Kudus kepada kita sebagai sang Mesias yang kita nanti-nantikan, yang diurapi, yang menjadikan pembebas dalam kehidupan kita. Sungguh-sungguh kita merindukan ini menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Yesus, pribadi itu, bukan pribadi yang lain, bukan Yesus yang lain. Yesus yang itu menjadi Mesias, membebaskan saya dari belenggu dosa. Itulah yang saya nanti-nantikan. Itulah yang jauh di bawah lubuk hati saya terdalam. Itu yang saya nanti-nantikan. Dunia memuaskan? Iya, sebentar. Kelimpahan kekayaan memuaskan? Iya, sebentar. Makan minum, puas, sepuasnya. Enak, enak. Tapi lapar lagi kan? Apa yang kita dapatkan dari dunia ini? Wah, gadget terbaru. Puas, puas. Ada lagi yang baru. Puas enggak? Enggak. Kenapa aku enggak beli yang itu ya? Kenapa buru-buru beli ini? Itu lebih murah. Speknya lebih tinggi. Kecewa lagi. Jadi tidak ada yang bisa memuaskan kita. Tidak ada kecuali Sang Mesias. Yang diurapi dan yang mengurapi kita. Betul ya Bapak Ibu? Pentakosta dari yang diurapi mengutus Roh Kudus untuk mengurapi kita. Jadi tujuan dari Pentakosta itu adalah keselamatan. Hal yang keempat. Ayat-ayat setelah mereka mendengar khotbah, ayat 37, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain dalam bahasa mereka. Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi satu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Berikutnya, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu, Pentakosta, jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bukan orang, jiwa. Jadi yang Tuhan mau lihat adalah jiwa yang diselamatkan. Inilah tujuan dari Pentakosta. Diurapi untuk menjadi saksi, mendapat kuasa untuk menceritakan perbuatan ajaib dari Allah. Menikmati, menceritakan, sehingga orang lain mengalami keselamatan seperti kita.
Itu dia. Bukan cuman, terima kasih Tuhan. Saya telah mendapatkan hadiah terbesar dari Tuhan. Terima kasih, haleluya, haleluya. Amin. Enggak pernah mau berbagi kepada orang lain. Enggak. Warga kerajaan itu pasti berbagi. Menjadi duta. Bukan cuma di kerajaan itu aja. Keluar. Pergi ke kerajaan di dunia. Nyatakan siapa pemerintahan yang sejati. Dan itulah yang Tuhan mau. Mereka bertobat 3.000 orang, 3.000 jiwa ya pada saat itu. Dan hidup dipimpin roh. Berikutnya ada mereka bersehati setiap hari memecahkan roti bergantian dan seterusnya. Nah ini di perjanjian lama Pentakosta. Itu adalah hari raya panen. Panen, penuaian, itu Pentakosta di perjanjian lama. Jadi ketika mereka, itu hari raya besar, setahun cuma 3 hari raya besar bagi orang Yahudi pada zaman perjanjian lama. Salah satunya adalah Pentakosta. Setelah Paskah, 50 hari setelah Paskah. Dan mereka merayakan besar. Panen itu dikumpulkan, kemudian setiap orang asing, gelandangan, orang sengaja datang dari desa-desa lain untuk makan, silakan. Ini perayaan kami, terima kasih. Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka sudah mendapatkan penuaian. Tuhan enggak lagi, ketika mereka sudah masuk di tanah Kanaan, ya di tanah Kanaan, mereka harus mencangkul, mengusahakan tanah dan mereka panen. Dan itu mereka rayakan dan mereka mempersembahkan kepada Tuhan. Setelah itu baru pesta besar, siapapun boleh makan. Yuk kita makan, setahun sekali, 50 hari setelah Paskah. Di perjanjian baru, di Pentakosta, perjanjian baru, tuaian jiwa-jiwa. 3.000 orang sedikit? Banyak ya, nggak cukup ya 3.000 ya, sampai sebelah, sampai belakang. Dibikin terop di depan, nggak cukup. Tapi setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi kabar perbuatan ajaib dari Allah itu begitu menggemparkan. Shock wave-nya, gelombang kejutnya itu sampai tembus ke area-area yang tidak pernah dijamah oleh para rasul. Dan setelah itu para rasul akan diserakkan, ditendang keluar dari Yerusalem. Karena kaisar yang ganas, mereka harus keluar, kalau enggak mati. Dan mereka keluar, dan justru dengan keluarnya mereka, misalnya Rasul Thomas sampai ke India dan mati di sana. Martir, jadi saksi di India. Coba kalau Thomas enggak ke India, orang India tidak pernah mendengar kabar baik, perbuatan ajaib dari Allah. Betul? Nah itu dia. Kemudian perjanjian lama, Pentakosta itu adalah juga setelah keluar dari Mesir 50 hari, mereka sampai di Gunung Sinai. Apa yang terjadi di Gunung Sinai? Gunung istimewa itu adalah gunung tertinggi di kawasan Timur Tengah sana pada saat itu ya. Mereka mendapatkan 10 perintah Allah. Mereka menyatakan, Tuhan mengatakan langsung kepada mereka. Mereka gentar, menyembah dengan penuh gemetar. Tuhan mengatakan dalam kilat yang bersambung-sambungan, Akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan engkau dari penjajahan Mesir. Jadi pada saat itu bangsa yang baru muncul. Bangsa Israel. Sebelumnya baru 12 suku ya, suku-suku gitu ya. Besar di Mesir, banyak karena Yusuf mengundang saudara-saudara kakak-kakaknya ke Mesir dan mereka bertambah banyak di Goshen. Tapi belum jadi bangsa. Mereka adalah budak di Mesir. Belum jadi bangsa. Belum punya kerajaan sama sekali di bawah perbudakan Mesir. Nah, ketika mereka keluar dari Mesir dibebaskan oleh Mesias, penyelamat Musa itu, mereka sampai di gunung 50 hari, mereka sampai di Gunung Sinai dan Tuhan mengatakan, sekarang ada hukum, ada perjanjian. Sang raja di atas segala raja mengikat perjanjian dengan umat yang dibebaskan dari Mesir. Dan itulah disahkannya secara perjanjian ya, covenant, Sinai, Israel, orang Israel menjadi bangsa milik
atau umat pilihan dari Allah. Allah menjadi raja di atas segala raja. Mereka adalah negara teokrasi yang merajakan Tuhan. Theo, ya, Deo. Istimewa, pada perjanjian lama mereka jadi bangsa yang baru. Nah, perjanjian baru. Belum ada orang Kristen pada saat itu ya. Dan setelah peristiwa Pentakosta, mereka menjadi orang Kristen, pengikut Kristus, gereja. Mulai mereka bersekutu dari rumah ke rumah, itu gereja. Ya, dan mereka menjadi bangsa yang umat pilihan. Secara rohani Allah memilih mereka. Pentakosta istimewa sekali. Ya, tidak terlepas dari perjanjian lama, sejarah kehidupan orang Yahudi. Dan itulah yang menjadi tujuan dari Pentakosta. Kalau cuma diurapi, mendapatkan api dalam bentuk lidah, bisa berbahasa lain, nggak penting. Tuhan mau ada tuaian. Ketika kita keluar, menjangkau orang-orang yang belum pernah mendengar perbuatan besar Allah. Dan mereka bertobat, mereka menyesali hidup lama mereka dan mereka mengikut Yesus. Itu tujuan kita, diurapi oleh Roh Kudus. Bukan cuma sekedar menikmati saja, tetapi ayo orang lain juga menikmati. Kesimpulan, penutup. Mari kita merenungkan sambil memeriksa hati kita. Adakah Roh Kudus mengurapi agar kita menjadi warga kerajaan Allah yang bersaksi dengan penuh kuasa? Adakah saya rindu untuk dipenuhi oleh kuasa Allah Roh Kudus sehingga kita menjadi saksi? Yang kedua, sudahkah kita menghidupi, artinya menikmati, kemudian menyatakan? Ini paket yang tidak terpisahkan, bukan cuma menikmati. Tuhan, saya mau berkat Tuhan. Tuhan, tolong anak-anak saya. Tuhan, cucu-cucu saya, dan seterusnya. Bukan. Dan menyatakan perbuatan Allah yang besar. Itu saksi, itu duta. Keluar duta besar Indonesia untuk negara Swiss yang ada sungainya itu ya. Ada dutanya. Dia hidup seperti orang Indonesia, membawa budaya Indonesia yang ramah dan penuh toleran. Iya enggak sih? Enggak lagi ya, banyak kadrun dan seterusnya. Tapi baiklah, tetap Indonesia ini baik. Bangsa yang besar yang dicintai Tuhan. Jadi dutanya harus sesuai dengan martabat, dengan karakter Indonesia. Yang santun, yang suka bergotong royong, ya, ringan tangan dan seterusnya. Duta. Yang ketiga, apakah Yesus adalah pusat hidup kita? Kristosentris. Sebagai penguasa tertinggi Tuhan dan juru selamat yang penuh kasih, Kristus. Sebagai Tuhan dan Kristus, itu pribadi Yesus. Sudahkah kita mendapatkan? Kalau sudah, ceritakan. Dan yang terakhir, karena karya Roh Kudus di hari Pentakosta, kita, Bapak Ibu, teman-teman diselamatkan. Supaya menjadi penuai bagi jiwa-jiwa. Bekerja, menanam, mencangkul, memelihara, memberi air, terus memberi pupuk. Sampai ada yang sampai berbuah. Dan mungkin bukan kita yang akan menuai, tapi kita sudah melakukan tugas kita, bagian kita. Apa yang Allah Roh Kudus sudah tetapkan kita menjadi bagian, saksi. Saya saksi pertama, dia tetap menolak. Gak mau, siapa itu Yesus? Benci aku. Oke. Saksi yang lain, temannya datang. Siapa itu Yesus? Wah, yang ke-10 baru Tuhan menjamah dia. Jadi yang berhasil membuat dia percaya kepada Yesus siapa? 10 saksi temannya itu. Semua berbagian. Satu mulai melembutkan hatinya.
Iya ta? Masa? Betulkah? Aku dari dulu diajarin untuk membenci. Kamu itu orang kafir, Tuhanmu 3, mana ada? Ya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tapi mulai mikir, ya terserah Tuhan dong. Tuhan itu mau 1 atau 3. Apalagi Tuhan itu Maha Esa. Betul-betul orang Kristen bicara, Tuhan Maha Esa. Tuhan sendiri yang bicara. Aku Allah yang esa. Tidak, bukan tiga Allah, bukan satu Allah. Nah, mereka mulai berpikir, oh iya ya, terus hidupnya, iya aku sudah tolak dia, aku tendang dia keluar, kok datang lagi ya? Hebat ya, siapa yang nyuruh nih? Kayak apa yang nyuruh ini? Iya, seperti sahabat yang baik. Mari kita jadi sahabat yang baik bagi orang lain, sehingga mereka mendapatkan sentuhan karya Roh Kudus, mereka bertobat dan diselamatkan, kemudian menjadi pengikut Kristus. Mari kita merenungkan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami sudah menjadi pengikut Kristus. Terima kasih. Kami tidak layak. Tidak ada satu perbuatan baik yang kami pantas diselamatkan dari dosa kami yang segitu banyak. Tetapi karena sahabat yang begitu baik, yang rela menanggung murka Allah, membebaskan kami dari belenggu murka dan dosa, bahkan menanggung sampai mati di atas salib. Tuhan, Engkau sungguh-sungguh ajaib. Tidak masuk akal perbuatan Engkau, tapi justru itulah yang menggetarkan hati kami, membuat kami remuk redam dan membutuhkan anugerah Engkau. Dan ketika kami datang, melihat kebaikan Tuhan, perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami, kami terpesona. Kami sangat menikmati. Dan kami, Tuhan, Engkau mampukan dengan kuasa Roh Kudus untuk menjadi duta, saksi bagi orang lain di sekitar kami, mulai dari orang yang terdekat Yerusalem, mulai dari lingkungan lapis kedua teman-teman kami, tetangga kami, dan kemudian ketika Tuhan menaruh kami dimanapun, mulut kami akan terus bercerita tentang kebaikan Tuhan. Karena hati kami terus berpaut kepada Engkau, Sang Sahabat. Dan Tuhan yang berotoritas atas kehidupan kami, Tuhan. Engkau yang mengatur masa, waktu dan musim dalam kehidupan kami. Kami mau tunduk. Kami mau berserah. Bentuk kami sesuai dengan rencana Engkau. Karena Engkau pengendali hidup kami yang baik. Sebagai Bapa yang mencintai anak-anak. Terima kasih. Dan kami rindu Tuhan, hidup kami bermakna, berguna bagi orang lain di sekitar kami. Menjadi berkat. Mereka yang belum pernah mendengar tentang pribadi Yesus, mulai dengar, mulai lihat cerminan kehidupannya melalui kami sebagai duta. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami sangat memuliakan Engkau yang memberikan Pentakosta kepada kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kemuliaan hanya bagi Bapa dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ini doa kami dengan penuh kerendahan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kalau pada siang hari ini kita kembali diberi kekuatan melalui firman Tuhan, dan pada saat ini juga kita diberikan kesempatan untuk memberikan terbaik bagi Tuhan guna pekerjaan Tuhan tempat ini.
berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kiranya tanganmu menyertai aku, Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Nanti saya undang Bapak Yohanes akan pimpin kita dalam doa persembahan serta doa berkat bagi kita semua. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa Terima kasih Bapa kami di dalam surga. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Terima kasih untuk Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kami. Dan kami yakin, kami percaya Roh Kudus-Mu yang ada dalam kehidupan kami, yang berbicara secara pribadi dalam kehidupan kami. Dan kami boleh mengerti kehendak dan rancangan-Mu. Dan kami boleh menurut dan setia kepada kehendak dan jalan-Mu dalam hidup ini. Sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan. Bukan hanya melalui perkataan kami, tapi melalui perbuatan kami, melalui tindak tanduk kami, melalui semua yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Itu sebabnya sekali lagi kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu Bapa. Berkaryalah dalam hidup kami. Kami rela menyerahkan sepenuh dalam pimpinan-Mu, sehingga kepenuhan Roh Kudus-Mu ada di dalam hidup kami, nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami Tuhan saat ini datang membawa diri kami. Kami membawa persembahan kami yang merupakan bagian dalam kehidupan kami, yang kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Pakailah kehidupan kami, sehingga melalui persembahan ini juga, oh Tuhan, boleh dipakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap tangan-tangan, baik yang sudah memberikan maupun yang belum sempat memberikan. Tuhan, memberkati kami, sehingga pada kesempatan berikutnya kami boleh terus menerus menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa, kami teringat untuk saudara-saudara kami yang saat ini memerlukan dukungan doa. Kami mendoakan untuk pemulihan kesehatan dari Pak Har. Kami juga mendoakan pemulihan kesehatan dari Ibu Tan Bayong. Oh Tuhan, Kau mau tolong jamah kehidupan mereka, berikan kekuatan sehingga mereka boleh Tuhan mendapatkan anugerah Tuhan, boleh lebih dekat kepada Tuhan, boleh mencari Tuhan, dan boleh memuliakan Tuhan. Kami juga mendoakan untuk suami dan anak daripada Ibu Ingrid. Kami juga berdoa untuk Faith yang kakinya terkilir. Kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu, jamah mereka Bapa, sehingga mereka boleh mendapat kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan kami yakin percaya Tuhan memberkati kami, memberkati setiap kami yang sudah datang beribadah, yang sudah Tuhan benar-benar berjumpa dengan Tuhan. Memberkati kami, memberkati semua pelayan-pelayan-Mu. Oh Tuhan, pemimpin pujian, para singer, para pemain musik, para oh Tuhan usher, demikian juga semua yang mempersiapkan ibadah ini, khususnya juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan, pakai kehidupannya, pakai kami semua, dan berkat-Mu limpah dalam kehidupan kami. Saudaraku sekalian, marilah sekarang kita arahkan hati kita dan tangan kita kepadanya untuk menerima berkat Allah. Kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan
Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Pulanglah sekalian, terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang diberkati Allah katakan amin. Immanuel. Besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Immanuel, Immanuel, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Yang besertaku, Tuhan Allah yang Sekali lagi katakan, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. marilah kita mengambil saat teduh. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dan perjumpaan kita dengan Tuhan. Mengambil komitmen untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan.